Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Body Garden. Pada kali ini saya akan membahas mengenai pengaplikasian pupuk kepada tanaman. Nah, pernahkah teman-teman mengalami kondisi di mana saat teman-teman mengaplikasikan pupuk kepada tanaman, tanaman yang teman-teman aplikasikan pupuk itu tidak mengalami kondisi yang signifikan atau pertumbuhannya segitu-segitu saja teman-teman ya. Dan saat kita tambah dosisnya pun ke tanaman tersebut malah terserang penyakit teman-teman ya, walaupun dapat menyebabkan tanaman tersebut malah mati. Nah, jika teman-teman pernah mengalami kondisi tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu adalah ketahuilah dulu jenis pupuk yang teman-teman gunakan kepada tanaman tersebut menurut penyerapannya kepada tanaman. Nah, menurut penyerapannya kepada tanaman itu dibagi menjadi dua teman-teman ya, yaitu adalah pupuk slow release, artinya penyerapannya itu lambat. Yang kedua adalah fast release. Kenapa disebut pupuk slow release? Pupuk slow release atau pelepasan lambat, dalam pelepasan nutrisinya kepada tanaman itu secara bertahap, sering waktu, dan dapat berupa bentuk organik maupun anorganik. Pupuk slow release sendiri mengandung nutrisi tanaman dalam bentuk yang membuatnya tidak tersedia untuk diserap dan digunakan tanaman selama beberapa waktu setelah kita berikan pupuk tersebut kepada tanaman. Nah, contoh dari pupuk slow release ini adalah TSP. Jadi, saat kita aplikasikan pupuk slow release, misalkan pupuk yang kita aplikasikan adalah TSP, saat kita aplikasikan tanaman, maka penyerapannya itu secara bertahap teman-teman ya. Bahkan setelah 2 minggu baru pupuk tersebut mulai bisa serap ke tanaman. Nanti setelah beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun baru pupuk itu bisa habis terserap oleh tanaman. Nah, untuk pupuk fast release ini sendiri itu adalah pupuk yang penyerapan unsur haranya itu dapat diserap cepat oleh tanaman. Contohnya adalah KCl dan juga ZA. Nah, jika teman-teman bertanya, apakah ada jenis pupuk yang sifatnya itu slow release dan fast release? Jenis pupuk tersebut adalah ada teman-teman ya, dan salah satunya itu adalah NPK. Kenapa saya bilang NPK? Misalkan, jika teman-teman ingin mengaplikasikan pupuk NPK untuk tanaman yang usianya itu lama atau bahkan sampai bertahun-tahun, itu teman-teman dapat gunakan dengan cara dibenamkan teman-teman ya kepada tanaman. Dia nanti sifatnya itu slow release. Nantinya nutrisi pada pupuk tersebut akan diserap oleh tanaman secara bertahap. Dan nutrisi pupuk yang kita berikan pada tanaman tersebut tidak cepat habis, sehingga pemupukan yang kita lakukan menjadi lebih hemat dan efisien. Nah, jika teman-teman ingin mengaplikasinya kepada tanaman yang umurnya itu lambat, seperti yang tanaman yang umurnya itu pendek, maksud saya seperti sayur hijau, kangkung, pakcoy, bayam dan lain sebagainya, itu teman-teman dapat diberikan dengan cara dikocor teman-teman ya. Nanti pupuknya itu dilarutkan dan disiramkan ke tanaman. Kenapa demikian? Karena unsur hara tersebut akan lebih cepat diserap oleh tanaman. Makanya nutrisi dari pupuk tersebut akan lebih optimal penyerapannya oleh tanaman karena akan bersifat fast release. Jika teman-teman ingin aplikasikan secara dibenamkan ataupun didaburkan misalnya, maka itu akan terjadi namanya pemborosan dan hasilnya pun tidak akan maksimal. Saat kita benamkan, maka pupuk tersebut tidak akan langsung larut ke dalam tanah teman-teman ya, dan tanaman tersebut pun tidak akan langsung mendapat nutrisi yang kita berikan melalui pupuk tersebut. Dan saat kita berikan dengan cara penaburan, maka yang akan terjadi adalah pupuk tersebut kandungannya akan menguap teman-teman ya, dan itu pun akan sangat menambah biaya kita nantinya.
Yang kedua itu adalah yang perlu diperhatikan adalah melakukannya penyiraman teman-teman ya. Saat kita setelah melakukan pemupukan, kita perlu yang namanya melakukan penyiraman. Kenapa demikian? Karena unsur hara yang terkandung dalam pupuk tersebut akan larut saat terkena air teman-teman ya. Misalkan saat teman-teman melakukan pupuk dan kita siram tanaman tersebut misalkan tiap hari, maka penyerapannya akan lebih optimal ketimbang teman-teman setelah mengaplikasikan pupuk siramnya itu 1 minggu sekali ataupun 3 minggu sekali. Dan jika teman-teman tidak lakukan penyiraman pun, maka biasanya pupuk yang sifatnya itu slow release itu tidak akan hancur teman-teman ya, atau bahkan masih utuh. Dan ini sudah pernah saya alami saat mempraktekkan saat budidaya tanaman jagung. Dan pupuk yang saya gunakan tahun lalu itu masih bentuknya itu masih utuh dan penyerapannya itu tidak maksimal teman-teman ya. Dan yang terakhir yang perlu teman-teman perhatikan saat penggunaan pupuk itu adalah dosisnya. Nah, jika dosis yang teman-teman berikan kepada tanaman itu dosisnya rendah atau tidak mencukupi untuk pertumbuhan tanaman tersebut, maka pertumbuhan tanaman tersebut akan melambat teman-teman ya, atau tidak akan terjadi yang namanya perkembangan. Begitu juga sebaliknya, jika teman-teman mengaplikasikan pupuk secara berlebihan, maka tanaman tersebut akan mengalami yang namanya terserang penyakit, ataupun tanaman tersebut bisa mati karena kepanasan ataupun keracunan bahan pupuk tersebut teman-teman ya. Oke, sekian dulu yang bisa saya bagi pada kesempatan ini. Dan jika teman-teman ada memiliki pertanyaan tentang seputar video ini, atau mungkin kata-kata saya yang terlalu bertele-tele dan tidak jelas, teman-teman langsung bisa komen di kolom komentar, nanti akan saya jawab satu persatu. Oke, sekian dulu yang bisa saya bagi pada kesempatan ini. Jika seandainya terdapat kesalahan kata pada video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan sampai jumpa di video berikutnya.